Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Rinaldi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan kurikulum untuk tugas UTS pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama itu perubahan kurikulum. Itu suatu kurikulum disebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Perubahan kurikulum di sini berarti mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru sendiri, murid, kepala sekolah, penilik sekolah, juga orang tua dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan sekolah. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, jadi sudah mempengaruhi semua sistem sosial, nilai, dan sikap. Slide kedua, perubahan komponen kurikulum pendidikan terjadi manakala ada perubahan komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Dalam pendidikan nasional sudah dijelaskan ya secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tujuannya sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Yang kedua, materi pembelajaran sendiri. Jadi, materi pembelajaran ini sudah diterapkan dalam kurikulum yang berlaku, yaitu kesesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran itu sudah harus ada namanya kompetensi dasar dan standar kompetensi sendiri. Dalam prakteknya, untuk menentukan materi pembelajaran, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada sahih. Di sini sahih merupakan materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Jadi sudah teruji. Yang kedua ada tingkat kepentingan. Merupakan materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik, jadi harus disesuaikan dengan karakter peserta didik tersebut. Yang ketiga ada kebermaknaan. Di sini maksudnya materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non akademis. Kalau untuk akademis itu bisa memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk non akademis dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Yang terakhir kelima, menarik minat. Di sini maksudnya kita dapat memilih materi yang dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri kemampuan mereka. Yang ketiga tadi, yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini akan ada perubahan ya, selalu ada perubahan strategi pembelajaran dalam kurikulum. Maka strategi pembelajaran akan dirubah mengikuti perkembangan yang berlaku dengan tidak melupakannya pandangan dan ideologi yang berlaku dalam komunitas masyarakat dan bangsa tersebut. Lanjut ke slide ketiga. B. Terjadinya perubahan. Menurut para ahli sosiologi, perubahan terjadi dalam 3 fase, yakni yang pertama ada fase inisiasi.
Fase inisiasi ini yaitu taraf pemulaan ide perubahan itu dilancarkan dengan menjelaskan sifatnya, tujuan dan luas perubahan yang ingin dicapai. Yang kedua ada fase legitimasi. Ini maksudnya itu adanya saatnya orang untuk menerima ide tersebut. Jadi ketika ada orang menyampaikan sesuatu, harus ada orang yang menerima ide tersebut. Yang ketiga, fase kongruensi. Maksudnya di sini saat orang mengadopsinya atau mengimplementasikannya, menyamakan pendapat sehingga selaras dengan pikiran para pencetus, sehingga tidak terdapat perbedaan nilai lagi antara penerima dan pencetus perubahan, sehingga sudah adil untuk semua. Jadi dalam 3 fase itu adanya perubahan tersebut harus tidak ada namanya paksaan gitu ya. Biasanya kalau sistem seperti paksaan ini tidak akan bertahan lama, segera luntur dan hanya diikuti secara formal dan lahiriah, hanya diikuti secara mengalir saja, tidak ada namanya hasrat untuk memperbaiki demi kepentingan bersama. Slide keempat, jenis-jenis perubahan. Di sini menurut Suetopo dan Suemanto, perubahan kurikulum ada 2. Yang pertama itu perubahan sebagian-sebagian. Nah, dalam perubahan sebagian-sebagian ini dapat terjadi bahwa perubahan yang berlangsung pada komponen tertentu sama sekali tidak berpengaruh terhadap komponen yang lain. Jadi perubahan kurikulum ini hanya sebagian, hanya diubah perubahan dalam metode mengajar saja, perubahan dalam itu saja, atau perubahan dalam sistem penilaian saja. Jadi sama sekali tidak berpengaruh terhadap komponen yang lain. Yang 2, perubahan menyeluruh. Perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan 1976 ini merupakan perubahan kurikulum secara menyeluruh. Jadi ketika kurikulum itu dirubah secara penyeluruh. Artinya keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan mana kembar baik di dalam tujuannya, isinya, organisasi dan strategi dalam pelaksanaannya. Pada kurikulum 1975 dan 1976 ini misalnya ini mengalami perubahan pengembangan tujuan isi, organisasi dan strategi pelaksanaan yang baru dan banyak hal berbeda dari kurikulum sebelumnya. Untuk slide kelima, D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama adalah falsafah pendidikan. Falsafah Pancasila di Indonesia akan menentukan arus yang berbeda dengan falsafah bangsa lain. Jadi, ditunjukkan bahwa falsafah negara memainkan peranan yang penting dalam memberikan corak sistem pendidikan di sebuah negara. Jadi, negara masing-masing itu mempunyai falsafah pendidikan masing-masing. Jadi tidak ada yang sama dalam pembuatan kurikulum dalam negara lain. Yang kedua, kehendak masyarakat. Globalisasi dan perubahan budaya memaksa masyarakat untuk berkembang dan menentukan pilihan. Di sini maksudnya masyarakat akan berubah mengikuti perubahan sehingga kurikulum pendidikan akan berubah sesuai kehendak masyarakat tersebut. Yang ketiga, faktor politik. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan atau sistem pemerintahan. Di sini pendidikan merupakan suatu sistem juga di mana hal harus didata. Di mana yang didata itu suatu kurikulum. Contoh pada kurikulum pada masa Orde Lama itu lebih cenderung mengarah pada pandangan sosialisasi, sedangkan pada Orde Baru pendidikan yang ini lebih mengarah pada pendidikan kapitalis. Yang keempat, faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. Hal ini menunjukkan
bahwa negara yang ingin maju dan membangun akan selalu merubah kurikulum pendidikannya agar dinamis mengikuti perkembangan zaman. Jadi kurikulum itu setiap ada perkembangan zaman selalu berubah. Yang kelima, faktor perubahan sosial. Sistem sosial ini lebih mengarah pada mental daripada teknis. Semakin berkembangnya suatu masyarakat dan berkembangnya teknologi akan mempengaruhi pola pikir manusia. Di sini maksudnya dengan perkembangnya informasi menyebabkan pergeseran nilai dan moralitas pada remaja maupun manusia. Jadi semakin berkembangnya informasi teknologi itu semakin membuat manusia lalai dengan nilai sikap dan sopan santun. Oleh sebab itu kurikulum pendidikan berpengaruh dalam hal tersebut. Yang keenam, faktor perkembangan ilmu dan kepentingannya. Semua ini menuntut adanya perubahan kurikulum untuk mengikuti perkembangan ilmu dan kepentingannya untuk manfaat manusia. Secara normal, masa sekarang dan masa depan akan memiliki teknologi yang semakin maju dan bidang ilmu yang bertambah. Jadi, menuntut adanya perubahan kurikulum untuk mengikuti perkembangan ilmu. Dan slide ke-7 yang E, alasan dan tujuan perubahan kurikulum. Pada dasarnya tujuan pemerintah mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah karena ingin memperbaiki mutu pendidikan supaya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi perubahan itu harus terukur dan tidak sembarangan. Perubahan harus mengikuti kualitas peserta didik, guru pembimbing, fasilitas sekolah, dan lembaga pendidikan yang layak. Jadi perubahan kurikulum itu tidak semena-mena dirubah langsung. Jadi harus ada kesepakatan antara pendidik dan pembimbing juga peserta didik. Slide ke-8, perubahan kurikulum di Indonesia, yaitu pertama ada kurikulum 1947. Di sini kurikulum ini bersifat politis yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda. Jadi Indonesia ini sudah ingin membuat kurikulumnya sendiri. Dalam kurikulum 1947 ini, atau yang pertama, ini lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga kurikulum ini hampir sempurna. Yang ketiga, kurikulum 1964. Nah, di sini pembelajarannya dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat, ada kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Pembaruannya itu apa? Yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Di sini metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Jadi semua pembelajaran, media pembelajaran itu sudah diatur. Ada namanya lembaga prosedur pengembangan sistem instruksional atau bisa disebut dengan PPSI. Yang keenam, kurikulum 1984 atau yang disebut dengan kurikulum CBSA. Kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional dan merupakan cara belajar aktif atau yang disebut dengan CBSA.
Di sini posisi siswa ini ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Jadi siswa ini lebih menjadi subjeknya dalam pembelajaran. Selanjutnya kurikulum 1994. Di sini merupakan kurikulum penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana di sini juga ada perubahan, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan ini merupakan catur wulan ini pembagian dalam 1 tahun menjadi 3 tahap. Diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran lebih banyak. Jadi semester itu diganti dengan catur wulan, jadi setahun hanya 3 kali. Diharapkan siswa bisa mendapatkan materi yang lebih banyak seperti itu. Yang ke-9, kurikulum 2006 atau KTSP. Guru ini lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada. Maksudnya di sini karena adanya suatu kerangka dasar atau KD, terus adanya standar kompetensi lulusan atau SKL, terus adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD. Jadi setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dan yang ke-10 adalah kurikulum 2013. Di sini maksudnya kurikulum 2013 ini lebih mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Sehingga pada K13 ini siswa ini lebih dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Dan selain itu dalam kurikulum K13 ini siswa ini dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuannya berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi perubahan kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.